Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kartanegara dimanapun berada. Hari ini saya bersama Dr. JN Adam. Nggak bosan ya? Untuk sesi ketiga. Sesi ketiga. Untuk membahas pemeriksaan diagnostik COVID-19. Iya. Nah, saya Oji akan memandu Dr. Adam karena berbagai informasi yang beredar dan lain-lain sebagainya itu membuat stigma-stigma dan lain sebagainya itu tentang COVID-19 ini agak kehilangan arah. Kan memang gitu warga netizen. Ya. Plus 62 kan kayak gitu memang. Cuman baca judulnya, nggak isi baca dalamnya. Iya. Senang baca pesan, yang penting kan viral. Iya. Jadi kita akan jelaskan pemeriksaan diagnostik COVID-19. Salah satunya yang saat sekarang itu adalah rapid test ya, Dokter Adam. Lagi ini nih nge-trending ya. Lagi trending. Ya, rapid test ya. Boleh dijelaskan Dokter Adam rapid test tentang COVID-19 ini? Iya, jadi gini Mas Oji. Sebelum kalau kita bicara rapid test, kan sebenarnya orang pasti akan bertanya ya. Sebenarnya siapakah yang bisa nggak tanpa tes apapun kita bisa kelihatan bahwa oh ini pasti menderita COVID-19, yang ini enggak. Kan begitu. Nah, ini yang sulit ya. Kita kan bicara di sesi sebelumnya tuh ada yang namanya carrier. Orang tanpa gejala, ya, tapi ngebawa kemana-mana lagi. Iya. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan bahwa, kenapa yang tanpa gejala, tapi kok saya positif? Ya. Dari pemeriksaannya positif. Ada banyak PDP kita, pasien dalam pengawasan tanpa gejala atau gejalanya cuma ringan, tapi hasil tesnya bahkan sudah sampai swabnya itu positif, tapi dia baik-baik aja. Nah, pertanyaannya adalah yang harus diperhatikan bahwa ingat, virus ini musuhnya apa? Kalau virus itu musuhnya adalah daya tahan tubuh, Mas Oji. Daya tahan tubuh. Iya. Jadi daya tahan tubuh ini bervariasi antara individu. Jadi manusia itu berbeda-beda. Ada yang daya tahan tubuhnya bagus, ada yang imunnya nggak bagus. Iya. Jadi bagi yang mempunyai imunitas yang nggak bagus, nah ini harus hati-hati. Apalagi yaitu beberapa golongan-golongan tertentu kan katanya harus hati-hati, terutama siapa nih? Lansia, orang tua ya. Kemudian orang dengan yang membawa penyakit komorbid, penyerta. Komorbid itu penyerta yang bisa meningkatkan resiko kematian kalau terkena COVID-19. Contohnya apa, Dokter? Diabetes pasti kencing manis, kencing manis, jantung. Ya, jantung, kemudian hipertensi, ya. Tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi. Kemudian orang-orang dengan penyakit yang imunosupresan, artinya begini, penyakit yang menekan daya tahan tubuh. Oh, yang memang punya daya tahan tubuhnya lemah. Atau gangguan penyakit autoimun. Contohnya nih ya, asma. Ya, kasus beberapa rekan sejawat saya kan meninggal itu karena ada bawa penyakit komorbidnya asma. Oh gitu. Penyakit paru obstruksi kronik, perokok berat. Yang nganggurin ya, hati-hati banget tuh. Kemudian lupus. Ya, SLE. Kemudian pasti kanker ya. Penderita kanker juga. Lalu punya daya tahan tubuh yang memang agak pasti HIV kuat. Itu juga ya. Makanya orang-orang yang daya tahan tubuhnya seperti itu kalau kena COVID-19 dia cepat sekali gangguannya. Bahkan yang penyakit-penyakit virus penyerta lain kayak hepatitis itu juga harus hati-hati. Dia ternyata punya hepatitis yang reaktif, hepatitisnya harus hati-hati juga. Ya, itu yang bisa punya rentan terhadap COVID-19, bisa menimbulkan gejala yang berat bahkan sampai fatal kematian. Ya, tapi semua tetap bisa kena, Mas Oji. Ya, dari bayi sampai lansia, nggak ada yang luput, semua bisa. Kasus terbaru kan ada yang anak kecil kan meninggal juga dengan COVID-19. Tapi memang ada gejala penyakit yang lainnya. Nah, ini yang dengan penyakit-penyakit penyerta. Ya, penyerta. Penyerta yang sering menambah. Iya. Makanya saya ingatkan buat orang-orang tua, saudara, teman-teman yang mempunyai terutama asma ya. Asma ya? Iya, banyak kan yang menderita asma. Nah, itu harus hati-hati sekali. Jangan sering dibawa kemana-mana, keluar anaknya, ya.
atau kitanya sendiri yang asma keliaran kemana-mana. Kalau mau keluar itu adalah hal-hal yang memang urgent atau penting sekali. Ya. Dan usahakan wajib pakai masker. Ya. Untuk masyarakat umum nggak usah gaya-gaya pakai masker bedah. Cukup pakai masker lain sudah. Masker kain. Iya. Cuma nih kalau banyak keluar rumah 4 jam kemudian sudah lebih dari 4 jam tuh harus dicuci. Nah, berarti usahakan punya masker lebih dari satu. Makanya pemerintah bilang kalau bisa minimal punya 3 atau 4 lah satu hari. Jadi gantian dicuci. Betul sekali. Jadi habis dipakai cuci, Betul. dokternya langsung rendam. Iya. Dan sebagainya. Oke, tentang rapid test ini dokter, itu kalau seseorang dinyatakan reaktif, iya. Jadi itu begini. belum tentu positif terkonfirmasi. Atau Iya. gimana? Jadi gini, menentukan orang tuh terkena COVID-19 itu tidak bisa ngelihat dari satu sisi. Pertama, gejalanya, oh dia kalau sekarang kan orang parno nih, ini batuk pilek, udah, waduh, demam. Jadi banyak masyarakat itu banyak yang sudah parno duluan, akhirnya panik duluan. Ya jangan dulu lah, waspada boleh. Waspada boleh. Iya, tapi nggak usah panik. Banyak yang langsung tanya kayak apa nih saya gini, tapi nggak berobat. Iya. Ya. Yang penting harus lihat beberapa hal yang kemarin kita bahas, yaitu kalau dia dari perjalanan daerah terjangkit, dari daerah klaster-klaster tertentu, ya klaster Bogor, klaster Goa, klaster yang KPU ya, kalau tidak salah Jakarta, kemudian Magetan dan lain sebagainya, itu dia udah harus hati-hati. Atau pernah kontak dengan terkonfirmasi yang positif pasien itu, wah saya pernah sama itu kontak langsung. Nah kemudian dia sakit batuknya, itu harus hati-hati. Tapi belum tentu bisa dikatakan positif. Ya makanya harus butuh tes yang bisa menentukan. Sebenarnya ada tes yang ditentukan tapi bukan rapid test. Nah ini yang orang selalu salah. Iya, rapid test itu Mas Oji ini harus ditekankan, rapid test bukan menentukan diagnosis orang menderita COVID-19. Rapid test adalah screening deteksi awal. Ya, untuk menandai adanya antibodi di dalam darah seseorang, antibodi di dalam tubuh seseorang terhadap adanya suatu serangan infeksi atau reaksi. Jadi gini Mas Oji, kalau orang ada benda asing masuk, serangan benda asing dalam arti virus ya, bakteri, terutama virus, tubuh itu akan bekerja nih, melawan. Iya, melawan, dan dia akan menimbulkan suatu reaksi perlawanan. Penandanya itu dalam bentuk antibodi gitu. Ya, kita bilangnya imunoglobulin ya, penanda. Nah, itu ada yang penandanya ada IgG dan IgM. Nah, antibodi yang muncul inilah kadang yang akan bisa dideteksi dengan rapid test tadi. Ya, jadi rapid test itu mendeteksi bukan virus COVID-nya ya, tapi adanya antibodinya terhadap peran virus. Nah, belum tentu virusnya itu COVID-19 gitu loh. Bisa kok virus yang lain atau benda asing lain, parasit yang lain. Nah, antibodi itu tetap segera muncul. Hanya dengan screening awal itu kita bisa menentukan nih, kalau dia rapid testnya reaktif, kita tidak ngomong positif ya. Kalau rapid test itu namanya reaktif non reaktif. Kalau reaktif, berarti mungkin orang ini ada kemungkinan kemasukan infeksi atau ada kemasukan benda asing atau virus. Nah, orang ini kan kita treatment gitu loh. Kita fokuskan isolasi mandiri, dicek lebih lanjut. Nah, harus ada pengecekan lebih lanjutnya. Nah, cek lanjut untuk menentukan diagnosis pastinya itu lewat swab. Ya, namanya PCR ya. Polymerase Chain Reaction. Alhamdulillah kalau nggak salah alatnya tuh udah datang di AWS. Untuk Kaltim ya? Iya, untuk Kaltim. Jadi kita nggak mesti kirim lagi keluar. Nah, itu bisa sampai satu hari bisa 1.000 sampai 10.000 loh. Hanya tinggal nunggu reagentnya. Insya Allah katanya akan datang awal Mei. Mudah-mudahan lah. Sudah bisa beroperasi. Ya, karena akan tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Kalau salah saya dengar tuh dari Switzerland dan reagentnya dari China dan Korea Selatan. Korea. Itu sudah dari bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Betul. Dan disebar untuk saat sekarang akan beroperasi dulu di RSUD AWS. Iya, betul. Jadi lebih cepat untuk proses penanganan kita. Insya Allah semoga bisa bekerja lagi bergerak lagi lebih cepat. Betul. Teman-teman medis terutama. Jadi Mas Oji, orang tuh sering ribut ya masalah kalau rapid test itu jangan senang-senang dulu. Rapid testnya yang negatif itu belum tentu
dia terbebas dari COVID. Iya. Nah, kalau ketika di rapid testnya itu titer antibodinya itu belum naik, umpamanya titer antibodi itu membentukkan naik kalau dia terkena benda asing, virus, waktu ini masuk, infeksi masuk, dia akan bereaksi. Itu bisa sampai 7, 8, 9, sampai 10 hari. Nah, kalau dia baru diceknya awal-awal, wah saya kena nih, saya berhubungan sama orang yang ini, kontak sama yang terkonfirmasi, atau saya dari mana, saya batuk, minta rapid test. Lu negatif, oh senang, belum tentu. Ya kalau dia antibodinya belum naik, ya akhirnya ketahuannya negatif. Makanya rapid test itu sebenarnya harus diulang 2 kali. 2 kali ya dokter ya? Iya. Untuk lebih meyakinkan Betul. lagi ya? Jadi dia dikasih jarak sekitar 7-10 hari, nanti 7-10 hari lagi harus cek ulang. Cek lagi. Makanya yang negatif pun jangan senang-senang. Dan yang positif, banyak kalau dicek pertama dia positif. Yang reaktif maksudnya? Ya reaktif, maaf, bener reaktif. Yang reaktif, dia juga jangan langsung panik. Waduh, akhir segalanya nih, saya kena COVID. Belum tentu. Infeksi atau serangan virus lain bisa menyebabkan reaktif. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya nanti akan diarahkan, dia akan harus isolasi, akan ada pemeriksaan lanjut yang tadi dengan pemeriksaan swab-nya. Nah, kalau nanti swab-nya positif, itu baru bisa menjelaskan dia terkonfirmasi COVID-19. Ini orang selalu salah. Latah ngikuti rapid tapi tidak ngerti maksudnya gitu loh. Dan biasanya nanti akan langsung disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara, ya, betul, didampingi oleh Pak Sekretaris Daerah dan juga Ibu Kepala Dinas kalau memang ada terkonfirmasi positif COVID-19 ya dokter ya. Iya. Jadi intinya jangan panik dulu lah dan jangan langsung ribut. Wah ini rapid test ya reaktif nih. Langsung ngomongnya positif, lalu akhirnya beri stigma yang salah. Padahal yang ngomong belum tentu juga positif, negatif. Jangan-jangan yang ngomong yang positif, nggak tahu. Jadi siapa aja yang sepertinya harus dilakukan rapid test ini dokter? Iya, gini ya Mas Haji. Jadi kalau rapid test kita ini kan terbatas, ya. Rapid test itu terbatas, mana harus untuk satu orang itu sebenarnya harus dilakukan 2 kali. Jadi biasanya diprioritaskan dulu. Satu pasti untuk yang ODP. Ya, ODP atau ODP itu pasti dengan gejala ya. Yang kedua pasti umpamanya pasti PDP, pasien dalam pengawasan pasti rapid test dulu. Orang dengan pengawasan pasti karena ada gejala. Kemudian nanti orang yang melakukan perjalanan dari jauh ya, walaupun tanpa gejala itu prioritas ketiga, biasanya dilihat dulu. Dan yang pasti orang kesehatan. Orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien apapun dalam situasi seperti ini, mereka rentan banget. Mau dokternya, dokter giginya, perawatnya, bidannya, petugas surveillance dan sebagainya, orang kesehatan itu wajib sebenarnya di rapid test. Kemudian baru yang terakhir orang-orang yang berinteraksi sosial langsung nih, yang banyak ke lapangan, polisi, TNI ya, kemudian Babinsa ya, kemudian Satpol PP ya, BPBD. yang tapi yang langsung loh ya. Kemudian pejabat juga banyak kan yang harus turun ya, makanya pejabat kita banyak yang kena kan ya. Saya dengan yang terakhir sedih banget ya, wali kota di Sumatera kalau saya meninggal karena COVID. Kemudian alim ulama ya, yang mungkin harus ke masjid ya, atau yang rohaniawan yang harus ke gereja, yang kontaknya juga banyak ke masyarakat gitu ya. Nah itu menjadi prioritas. Tidak semua langsung aku mau rapid ya. Diprioritaskan karena keterbatasan itu. Keterbatasan rapid. Bukan kita tidak mau melakukan pemeriksaan, tapi keterbatasan dan juga punya prioritas pemeriksaan. Dokter, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang rapid test, silahkan ketik di kolom komentar YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nanti bisa langsung dijawab oleh teman-teman admin Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang penting saya ingatkan, rapid test itu bukan menentukan diagnosis COVID ya. Diagnosis COVID itu dengan jelas harus ditentukan oleh tes PCR tadi dengan melakukan swab, ditambah dengan penunjang lain kayak ronsen, gejala, dan pemeriksaan darah yang lainnya. Rapid test hanya untuk screening awal. Screening awal, deteksi awal untuk melihat adanya reaksi tubuh terhadap
benda asing atau serangan infeksi atau serangan virus. Itu harus diawasi dulu. Rapid test negatif jangan senang-senang dulu. Ya. Dan yang rapid test positif jangan langsung down dan sedih. Belum tentu COVID-19. Iya, gitu. Baik, itu saja perbincangan kita di pagi hari ini. Iya. Kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembicaraan ini. Dan akhirnya, seperti biasa, kita akan saya sudah siap-siap nih. kita akan mengingatkan teman-teman yang ada di rumah untuk selalu Stay safety, stay safety, keep healthy, melayani lebih baik.